Posisi saya berada di tembok Batavia ini paling utara. Ini paling pojok sendiri. Kemungkinan sebetulnya ke sana masih ada ya, cuman sudah kepotong. Tapi yang ini yang masih asli yang di bawah. Ini terbuat dari batu karang menurut informasi. Yang di atas ini sudah tambahan. Yang masih asli yang di bawah. Terbuat dari batu karang. Ini sampai ke sana nih. Ini sampai ke Museum Bahari ya, dulu disebut Westit Pakhuizen, jadi gudang barat. Nanti di sebelah sana ada kelihatan. Ini masih asli ya, dari batu karang. Ini seperti ini. Yang menurut informasi ini diresmikan tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hendrik Brouwer. Nah, pada waktu itu yang berkuasa beliau. Ini tembok Batavia yang masih asli. Tapi di atasnya sudah ada tambahan. Nah, di dalamnya itu ada kemungkinan loji-loji ya, atau gudang-gudang, karena sudah nggak berbentuk, sudah banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang telah menutupi daripada bangunan tersebut. Ya, ini saya berada di paling utara daripada kota ya, kota Batavia. Nah, itu di seberang itu sebetulnya adalah kota kampung kampung di luar kota ya, atau luar Batang, yang disebut luar Batang itu. Jadi betul-betul memang di luar Batang. Batang maksudnya bom daripada pintu masuk gerbang dari laut ya menuju kota. Nah, ini masih ada ya, ini adalah pintu masuknya. Dulu menurut informasi sekitar 9 meter ya, tapi sekarang sudah saya bisa meraihnya kurang lebih 1,5 meter ya. Sudah ada biting itu pengendapan ya daripada Sungai Ciliwung yang memang muaranya berada di sini. Atau jadi pengendapan ini dulu pinggir pantai ya, 300 kurang lebih 400 tahun yang lalu. Itu tadi saya informasikan tuh kampung luar Batang ya. Tadi Out the Boom itu masjidnya luar Batang masih ada, masjid kuno ya. Nah, ini sebetulnya dulu adalah pelabuhan. Di sini nih pelabuhan bebas ya, atau disebut Freemanhaven atau Freemanhaven ya, atau Freemanhaven ya, pelabuhan bebas ya. Maksudnya adalah pelabuhan untuk orang-orang yang tidak boleh masuk ke kota, ke dalam kota ya, karena pada saat itu memang terjadi perselisihan ya antara orang-orang Jawa ya, orang-orang Jawa dengan orang-orang pendatang Belanda ya, sering terjadi perselisihan. Maka orang-orang Jawa itu sangat dicurigai oleh Belanda. Maka pedagang-pedagang yang bawa kapal itu dari timur maupun dari Banten tidak boleh masuk ke dalam kota, tapi disandarkan di sini kapalnya. Nah, sebetulnya luar Batang ini dulu adalah hunian daripada orang-orang yang datang dari Jawa ya. Jadi kapal-kapal datang dari Jawa ya, mereka tidak boleh nginep dalam kota, tapi nginepnya dikasih tempat di sini, di luar Batang ini. Jadi akhirnya lama-lama menjadi kampung luar Batang. Out the Boom maksudnya gitu. Jadi di luar Batang daripada pintu masuk gerbang Batavia. Ini tembok kota paling timur itu banyak bangunan-bangunan tapi sudah hancur. Tembok kota paling timur, paling utara sebelah barat. Posisi saya berada di sini. Ya. Tembok kota Batavia. Nah, itu masih ada ini ya, tempat ini semacam bastion ya, tapi karena kecil jadi gak ada namanya. Ya, bastion kecil. Untuk ini aja ada, untuk menjaga ya, daripada
bila ada ya serangan musuh apa gitu ya. Nah itu ada bekas tempat kanon, tempat meriam di situ. Ini masih ada beberapa ya sebetulnya, cuman sudah ketutup semua. Jadi masih asli ya, dari batu karang ya. 300-400 tahun yang lalu ya seperti ini ya. Saya balikan lagi. Oke, kita lanjut. Bila Anda ingin mengunjungi situs ini sangat mudah ya, dari kota langsung menuju Museum Bahari. Nah ini di belakang Museum Bahari ya, kurang lebih dia di samping belakang, pojok belakang Museum Bahari. Kalau sore enak di sini buat duduk ya. Di sini, tapi sekarang kondisinya panas ya, siang hari sekitar jam 11 siang. Ini huniannya sudah padat di Kampung Luar Batang. Dulunya adalah cuman sekedar untuk persinggahan saja ya, untuk orang-orang Jawa yang tidak menuju kota tapi nggak boleh masuk. Nah ditempatkan di sini, di daerah sini, di seberangnya itu di Freeman-Haven atau Pelabuhan Bebas. Itu bekas Pelabuhan Bebas. Posisi saya berada di sebuah bastion ya. Ini bastion paling utara, tetapi ini sudah berubah fungsi. Di dalamnya banyak drum-drum, dulu saya pernah lihat. Jadi drum-drum juga milik swasta, saya juga nggak tahu ya. Tapi dari pengelola sendiri, kebijaksanaan saya juga nggak tahu. Jadi ini dulu bastion ya, bastion namanya Bastion Seabrook, yang bastion paling utara dan paling barat. Enggak deng, paling utara, nggak paling barat. Ya, jadi ini sudah, temboknya sudah nggak ada. Sebetulnya ini masih terusannya tembok Batavia tadi, terusannya tembok Batavia. Nah, yang sampai di sana. Ini tembok paling utara ya, diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hendrik Brouwer tahun 1636 ya, termasuk salah satunya bastion ini ya. Ini masih bastion ya. Bastion itu adalah kubu pertahanan, tempat untuk konsentrasi serdadu ya, konsentrasi serdadu untuk pertahanan. Jadi banyak sekali meriam-meriam di sini, mungkin ada sekitar 15 meriam biasanya. Kemungkinan ya. Ini tembok-temboknya masih ada. Tembok Batavia paling utara, yang tersisa ya hanyalah ini, tembok Batavia. Yaitu Kampung Luar Batang. Jadi benar-benar di luar daripada batang kayu untuk penutup buka tutup untuk pintu ya, pintu gerbang daripada masuk kota Batavia lewat pelabuhan. Ini pelabuhan bebas. Di sini dulu namanya Freeman-Haven tadi, terusannya ya, pelabuhan bebas. Saya coba sini. Ya di sini ya, di pelabuhan bebas. Nah itu Kampung Luar Batang. Ya, dipersiapkan pelabuhan bebas untuk orang-orang yang dicurigai, orang-orang Jawa yang dicurigai karena sering memberontak sama Belanda, baik dari Banten maupun dari Mataram atau juga dari timur sana, dari Jawa Timur. Ya, ditempatkan di sini untuk orang-orang yang mau masuk kota Batavia. Jadi dia nggak boleh masuk, mereka nggak boleh masuk karena memang sering terjadi perselisihan ya. Ya sejak penyerangan Sultan Agung ke Batavia tahun 1628 dan 1629 itu, jadi orang Jawa itu selalu dicurigai oleh Belanda. Jadi nggak boleh masuk kota, ditempatkan di
Sini kampung luar Batang nih, Out the Boom. Ya, Out the Boom. Oke, ini sudah berubah fungsi. Di dalamnya banyak drum-drum ya, saya nggak tahu. Nah, ini udah tembok yang masih ada pondasinya. Sisa tembok yang masih ada pondasi. Ini bastion, sebuah bastion. Ini salah satu dari beberapa bastion yang ada di tembok kota. Bastion Seabrook, tembok Batavia, tulisannya tembok tadi. Ini sampai ke sana. Ini saya di depan gedung barat, gudang barat, Westit Parkhuizen. Nanti kita masuk ke dalam. Ini ada tulisannya. Terletak keletakan tembok kota Batavia, ruas jalan Veosa 17 Rancang. 1622 bulan. Seperti ini. Sangat panjang kalau saya bacakan ya. Tapi inilah keterangan daripada situs ini. Di tembok Batavia, tapi ini sudah di di plaster baru ya. Itu bastion Seabrook tadi baru. Ini sampai ke sana. Sampai ke sana. Nah, itu yang terlihat itu adalah tempat pengawasan kapal ya. Itu dulu sebetulnya sebuah bastion, namanya Bastion Kulonbroek. Tapi dipakai untuk pengawas kapal ya, sekitar abad 17-18, dipakai untuk mengawasi kapal yang hendak masuk kota Batavia. Ini adalah untuk sinyal di laut ya, sinyal di laut. Ini tembok Batavia, sisa-sisa tembok Batavia sampai sekarang masih ada. Hanya di sini yang saya tahu ya. Sini yang saya tahu, ini adalah gudang sebelah barat atau Westit Parkhuizen namanya ya, gudang sebelah barat. Maksudnya adalah untuk pengepakan ya, pengepulan barang-barang yang tidak dikirim ke Eropa ya, terutama rempah-rempah. Ini ada tahunnya, anno 1718 ya, anno Domini itu bahasa Latin, maksudnya tahun. Ini masih asli ya. Tempo hari sempat kebakar. Itu pasar ikan atau Fishmarkt. Dulu sangat ramai sekali ya, tempat konsentrasi massa di Batavia. Paling ramai itu di pasar ikan ini. Menurut Mayor William Thorpe tahun 1815 ketika Inggris menguasai Batavia. Nah, ini diceritakan bahwa pasar ikan ini adalah tempat konsentrasi ya. Kalau sekarang mungkin tempat mall. Ini adalah kanal ya. Kanal luar ini. Kanal luar sampai ke sana. Jadi Buitengracht namanya ya. Buitengracht itu kanal luar ya. Ada Binnengracht ya, di kanal dalam dan ada kanal luar. Kanal itu parit ya. Jadi tembok kota itu dikelilingi parit seperti ini. Ini parit paling utara. Ya, sampai ke sana. Nah, ini wujud daripada gudang barat ya. Ada gudang barat dan gudang timur, tapi gudang timur sudah hancur. Ya, fisiknya sudah hancur, tapi ada beberapa sih bangunannya yang saya lihat. Tapi sekarang nggak tahu ya. Itu dulu udah saya lihat ada. Ini dulu ramai, banyak di sini banyak didirikan ini ya, untuk jual beli alat-alat kapal ya, di pasar ikan ini. Tapi sekitar tahun 2000
16 kalau nggak salah ya kena gusur ya, digusur karena memang ini tanah pemerintah dan situs daripada yang Purbakala ya, yang dilindungi pemerintah. Ini saya ada di Westit Pakhuizen, Gudang Barat. Oke, kita lanjut masuk ke dalam gudang ya. Oke, ini saya berada di tembok Batavia ya. Saya jalan di atasnya, ya Allah. Tembok ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hendrik Brouwer sekitar tahun 1636. Ini berada persis di Museum Bahari ya, atau dulu adalah Gudang Barat atau Westit Pakhuizen. Itu adalah bastion sebetulnya, tapi untuk pengamat kapal ya, orang menyebutnya, orang Batavia menyebutnya menara miring. Tapi sebetulnya adalah untuk mengamati kapal dari atas, hilir mudik kapal ya. Ya, ini saya persis berada di atas tembok kota yang tersisa, ya, tembok kota Batavia. Di sana, wow. Saya di atas tembok Batavia. Ini kita menuju bastion. Salah satu bastion adalah sebuah kubu pertahanan ya. Ini nggak tahu namanya bastion apa, tapi kecil ya ini bastion. Tapi kalau yang di pojok-pojok itu, pojok-pojok tembok itu ada bastion-bastion besar ya, 4 kubu pertahanan. Kalau ini bastion kecil. Batavia yang masih tersisa ya. Dulu menurut informasi ini 9 meter ya di bawah tanah. Tapi karena terjadi pitting ya, atau pengendapan dari muara Ciliwung ya, akhirnya agak tenggelam ini. Nah, ini sebuah bastion. Ini bastion kecil ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah tempat untuk mengintai ya. Ini laras senjata berada di sini untuk mengintai musuh. Kalau ada musuh, maka akan terjadi kontak senjata di sini. Ini satu-satunya yang tersisa. Sini. Modelnya seperti ini. Kalau dulunya sih banyak mungkin ya. Ini satu-satunya yang tersisa. Bastion kecil. Nah, itu ada yang bastion besar itu sebelah sana, itu yang dekat mobil, di depan mobil itu bastion Seebrugge namanya. Ya, bastion Seebrugge. Paling pojok sendiri, tapi sayang sekali di situ saya pernah lihat isinya itu drum-drum ya. Karena saya nggak tahu ya waktu itu kok bisa jadi milik swasta, padahal ini setelah adalah situs yang dilindungi ya, cagar budaya pemerintah. Ya. Oke, lanjut kita ke mana ya? Ya, banyak sekali situs-situs di Batavia ini. Saya pernah teliti, ya pernah saya lihat dan pernah saya cari-cari ya di literatur lama itu ada, saya dapatkan sekitar 350 situs ya. Jadi di Batavia itu, di Jakarta ini, sejengkal tanah pun itu masuk cagar budaya sebetulnya. Seperti ini. Ini dulu banyak sekali orang-orang jualan di sini. Banyak sekali, tapi sudah digusur, sudah nggak ada ya. Saya masih punya foto-fotonya, foto lama dulu. Panas. Nggak apa-apa. Tapi seneng sih ya. Kepuasan hati aja untuk mewartakan sejarah bangsa supaya tidak luntur dan tidak lupa, tidak lapuk di telan zaman, karena sejarah itu sangat penting ya untuk ketahanan negara. Oke, sip.